Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu Pitagoras. Mau tahu apa itu Pitagoras? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, untuk mengawali belajar Pitagoras ini, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, ada 3 buah persegi yang memiliki panjang sisi yang berbeda. Sisi A sama dengan 3, sisi B sama dengan 4, dan sisi C sama dengan 5. Coba kita isi kotak-kotak berikut ini. Luas persegi A itu 3, berarti luasnya A kali A ya, atau A kuadrat, sama dengan 9. B berarti B kuadrat, karena persegi tinggal sisi kali sisi, yaitu 16. Dan C kuadrat berarti 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Dari angka-angka 9, 16, dan 25, dapatkah kalian menemukan hubungan antar ketiga persegi tersebut? Ya, benar sekali bahwa luas sisi C kuadrat ini merupakan hasil dari penjumlahan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul nggak? 25 ini sama dengan 9 ditambah 16. Ini hubungannya. Kita lanjut lagi ke gambar yang kedua. A kuadratnya adalah 6 kali 6, 36. B kuadratnya berarti 8 dikali 8, berarti 64. Dan yang terakhir, C kuadratnya 10 kali 10 adalah 100. Hubungannya juga sama. Di sini kita memperoleh C kuadrat ini pasti merupakan hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka 100 sama dengan 36 ditambah 64. Apa yang menjadi kesimpulan dari kegiatan tersebut? Kesimpulannya adalah, ya, kita anggap ini adalah luas persegi pertama, luas persegi kedua, dan ini adalah luas persegi ketiga. Kesimpulannya apa? Ternyata luas persegi ketiga ini bisa kita peroleh dengan cara luas persegi pertama ditambah luas persegi kedua. Nah, hubungan ini akan menjadi konsep dasar ditemukannya Pitagoras. Lalu, apa sih Pak teorema Pitagoras itu? Jadi teorema Pitagoras, ya, untuk setiap segitiga siku-siku, ingat ya, Pitagoras ini hanya bisa kalian gunakan di segitiga siku-siku. Berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Artinya apa? Artinya kalau kita punya segitiga siku-siku, di sini Pak Abul sudah menggambar ada segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di titik A ya. Maka sisi miring kuadrat berarti BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Berarti AC ya kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi sisi miring sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Dua sisi lainnya dijumlahkan. Nah, di sini perlu kalian perhatikan bahwa simbol A kecil, B kecil, dan C kecil itu tidak sama dengan A besar, B besar, dan C besar. Perlu diperhatikan. Lalu maksudnya seperti apa, Pak? Nah, A kecil di sini merupakan simbol dari sisi BC. Kan segitiganya segitiga ABC. Garisnya BC, berarti yang nggak ada huruf apa? Huruf A. Berarti BC ini sama aja si A kecil. Begitupun dengan sisi AB. AB yang nggak ada berarti huruf apa? Huruf C. Berarti AB ini kita bisa simbolkan dengan C kecil. Dan AC yang nggak ada huruf B berarti B kecil. Maka panjang AC setara dengan simbol B kecil. Maka kita bisa tuliskan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Itu bisa jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat.
Lalu bagaimana Pak kalau kita mau mencari AC kuadrat? Dari persamaan atas nih, AC kuadrat berarti sama aja sisi miringnya, si BC kuadratnya. Kalian kurangi aja sama si AB kuadratnya. Begitupun kalau mencari AB kuadrat. Kalau mencari AB kuadrat sama, berarti sisi miringnya, hipotenusa kuadratnya kita kurangi dengan satu sisi siku-sikunya. Yaitu si AC kuadrat. Ya, atau di sini B kuadrat ya. AC itu kan B kuadrat. Itu sama aja A kuadrat dikurangi C kuadrat. Yang ini kalau mencari C kuadrat berarti A kuadrat kita kurangi dengan si B kuadrat. Ini akan menjadi rumus basic untuk mempelajari teorema Pitagoras. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebagai contoh, gunakan teorema Pitagoras untuk menyatakan persamaan yang berlaku pada segitiga berikut. Oke, anak-anak, udah ada nih panjang sisi X, Y, sama Z. Sekarang kalau kita berdasarkan Pitagoras, kita akan menemukan 3 buah rumus ya. Rumus yang pertama berarti sisi miring. Maka X kuadrat ini, sisi miring kuadrat ini dapat diperoleh dengan cara si Z kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini rumus yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mencari si Z kuadrat, sederhana, berarti si hipotenusanya dikurangi sama si sisi lain satunya. Berarti X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Yang terakhir, kalau kita mau mencari si Y kuadratnya, sama. Berarti sisi miringnya, hipotenusa kuadratnya dikurangi dengan kuadrat sisi satu lagi. Yaitu si Z kuadrat. Selesai. Jadi ingetin ya, walaupun gambarnya berbeda, tapi konsepnya akan sama. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ada angka-angkanya nih. Tentukan panjang sisi X dari segitiga siku-siku berikut. Nah, kalian bisa lihat nih ada 3 soal. Kita akan jawab soal yang pertama terlebih dahulu ya. Soal yang pertama. Oke, ada segitiga siku-siku. Nah, ini yang ditanya adalah si hipotenusanya, si X atau sisi miringnya atau sisi terpanjangnya. Bagaimana cara mencari sisi terpanjang? Berarti kan X kuadrat sama dengan dijumlah ya kedua sisi lainnya. Berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Berarti 12 dikali 12. 144 ditambah 16 kuadrat. 256. Maka X kuadrat sama dengan 400. Maka X sama dengan akar dari 400. Berapa akar dari 400? Yaitu 20. Karena 20 kali 20 adalah 400. Maka akar dari 400 adalah 20. Oke, sampai sini paham? Oke, berikutnya kita ke soal yang B. Soal yang B ini yang ditanya adalah bukan sisi miring. Artinya tinggal kita kurangi aja. Maka X kuadrat ini sama aja si hipotenusa kuadratnya. Berarti 13 kuadratnya kalian kurangi sama si 5 kuadratnya. Maka didapat X kuadrat sama dengan 169 ya. Dikurangi 25. Maka X kuadrat sama dengan 144. Maka X menjadi akar dari 144. Hasilnya adalah 12. Kenapa hasilnya 12? Karena 12 kali 12 adalah 144. Maka akar 100 dari 44 adalah 12. Cukup mudah ya? Oke, kita ke yang C. Yang C juga sama. Yang ditanya bukan hipotenusa. Maka nyari X kuadratnya sama dengan tinggal si hipotenusanya 25 kuadrat dikurangi dengan 24 kuadrat. Maka kita dapat X kuadrat sama dengan 25 kuadrat 625 ya. Dikurangi 24 kuadrat 576. Maka X kuadratnya kita peroleh 625 ya. Dikurangi 576 yaitu 49. Maka X ini adalah akar dari 49. Berapa akar dari 49? Yaitu 7. Karena 7 kuadrat adalah 49. Gimana? Cukup mudah ya untuk materi ini? Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.